Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum di Makobar, kembali lagi alhamdulillah kita bisa melaksanakan pengajian Ramadan online kita di tanggal 28 ini adalah yang ketiga untuk sesi yang kedua di sore hari. Akan kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Takrib atau Ghayatul Ikhtisar. Namun sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan umul kitab kepada musannifnya, pada penyusun kitab Ghayatul Ikhtisar, yaitu Syekh Abi Syuja, pada guru-guru kita yang telah membimbing kita semua, dan juga kepada para leluhur kita minal muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa khawalihi من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصحابة والتابعين وتابعين وأولياء العلماء العاملين والصالحين والخمسة جماعة والمقربين جماعة يعتبرون من المسلمين جماعة المؤمنين من المشرق الأرض إلى مغاربها بارها إلى وبرها وبحرها خصوصا شيخ أبا شجاع Qasim Ibrahim wa asatidahum wa masyaikh wa aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanana al-muslimin wal muslimat wa asatidana wa masyaikh. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dari kitab Thaharah. Jadi di sini dalam sistematika penulisannya kitab Takrib itu menggunakan pengelompokan. Itu kalau bisa para santri melihat di daftar isinya itu silahkan kitabnya dilihat di daftar isinya, sehingga sistematika penulisannya itu pakai kelompokan. Yang pertama kitab, itu ada kelompok kitab, terus kemudian di bawah kitab itu ada pengelompokan faslun. Nah, kelazimannya itu banyak juga yang menulis secara strukturnya itu. Yang pertama, kalau kelompoknya besar ya, banyak, itu kitab. Kemudian di bawah kitab itu bab. Nah, di bawahnya bab baru faslun. Kadang ada yang masih ada di bawahnya faslun, masalah. Hanya untuk difahami secara sekilas saja bahwa kalau kitab itu mencakup beberapa pembahasan tentang berbagai pokok bahasan.
Kemudian pokok bahasan itu macamnya berbeda-beda. Pokok bahasannya macamnya berbeda-beda, tetapi secara jenisnya, secara rumpunnya pokok bahasan yang berbeda-beda itu masih satu jenis. Nah, bisa kita lihat coba yang di situ kitab Ahkami Thaharah. Itu yang dibahas apa? Satu, terkait dengan benda-benda najis. Yang kedua terkait dengan barang-barang yang tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai. Yang ketiga membahas tentang bersiwak, semacam membersihkan mulut dan gigi. Yang keempat ada faslun lagi, itu tentang rukun-rukun wudhu. Yang kelima ada faslun lagi ya, yang membahas tentang istinja atau cebok. Yang keenam ada faslun lagi pembahasan ya, ruang lingkupnya tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ketujuh ada faslun lagi tentang mujibul husli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang kedelapan ada pasal lagi tentang rukun-rukun mandi wajib, dan seterusnya ada membasuh muzah, ada tayamum gitu. Nah kalau kita lihat maka masing-masing pasal itu pokok bahasanya sudah berbeda. Kalau pasal yang pertama di bawah kitab Ahkami Thaharah itu membahas tentang benda-benda najis, ini jelas berbeda dengan pasal yang kedua yang membahas tentang hal-hal yang haram untuk dipakai, untuk digunakan oleh manusia. Nah, ini sudah berbeda pokok bahasannya. Yang ketiga bersiwak itu juga sudah berbeda. Tapi kemudian hal-hal yang berbeda ini itu masih merupakan satu macam. Apa macamnya? Semuanya ini terkait dengan persoalan toharoh atau satu jenis itu tadi. Jadi semuanya ini masih bisa ditarik menjadi satu jenis, itu terkait dengan toharoh. Maka kitab itu di bawahnya mencakup beberapa macam, beberapa hal yang pokok bahasanya bisa berbeda-beda, tetapi kemudian pokok bahasa yang berbeda-beda itu masih menjadi satu jenis keterkaitannya. Nah, sehingga pasal di bawah Thaharah yang macam-macam itu masih satu jenis, yaitu terkait tentang Thaharah. Nah, itu kitab. Kalau bab itu lebih kecil dari satu Thaharah. Apa lebih kecil dari kitab? Jadi lebih kecil dari kitab. Artinya hanya pokok bahasanya bisa berbeda-beda, tapi hanya macamnya yang sama. Nah, di bawah bab itu ada pasal itu tadi. Jelas, jadi seperti itu sistematika di dalam pengelompokan struktur penulisan di kitab-kitab. Maka di sini ini yang pertama kita butuh Thaharah. Kita butuh Thaharati, khobar dari mubtada yang dibuang. Nah, kalau diperkirakan ya, ini kan bagian ini itu
adalah kitab yang membahas tentang hukum-hukum bersuci. Kitab yang membahas tentang hukum-hukum bersuci. Nah, sehingga kemudian bermacam-macam penyebab orang bersuci itu, bisa karena najis, itu bisa karena hadas. Hadas pun ada hadas kecil, hadas besar. Nah, sehingga pokok bahasanya itu sudah banyak sekali. Nah, maka musannif itu menaruhnya bagiannya itu dengan dalam format kitab itu tadi. Al-miyahu mubtada, macam-macam air, allati yajuzu, sifatnya almiyah atau naatnya almiyah, allati yajuzu, yang sah, at-tathiru, fa'ilnya atau subjeknya yang sah itu apa? At-tathiru, apa? Bersuci, melakukan proses penyucian, bersuci. Biha, dengan almiyah, biha dengan almiyah. Sab'u miyahin khobar itu ada 7 macam air. 7 macam dijelaskan di situ: ma'us samai, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'us salji, wa ma'ul barodi. Ada 7 itu. Ma'us samai, semua targetnya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ma'us samai yang pertama adalah air yang berasal dari langit atau air hujan. Wa ma'ul bahri yang nomor 2 berupa air laut. Wa ma'un nahri yang nomor 3 berupa air sungai atau air danau. Wa ma'ul bi'ri yang nomor 4 adalah air sumur. Di sini al-bi'ru diberi makna as-saqabu al-mustadiru an-nazilu fil ardi. Jadi lubang bundar itu yang dibuat di dalam tanah. Sumur itu. Matwiyan sawa'un kana matwiyan aula, artinya baik dalam maupun tidak dalam. Maka kemudian model sumur di kita itu ya, kebanyakan pasti bulat. Karena apa? Karena ini mengikuti tradisi yang dahulu, orang-orang dahulu ketika membuat itu bulat. Ini juga bisa dikaji kemudian. Kenapa ketika tanah itu dibuat penggaliannya itu bulat, gitu kan? Bentuk bulat sendiri itu bagaimana kekuatannya terhadap kondisi tanah? Kenapa enggak kemudian persegi, gitu kan? Dibuat kubus? Enggak, manual pun gitu. Oke, kalau ini yang dalam bentuk bur, gitu kan? Karena bur itu diputar maka dia bulat. Tapi yang manual, gitu kan. Orang membuat sumur manual pun dibuat dengan bentuk bundar. Nah
di sini at-taqabu al-mustatiru an-nazilu fil ardi, karena itu sudah menjadi tradisi turun temurun. Tapi di luar itu seharusnya memang kadangkala orang-orang dulu itu juga mempunyai kepekaan dan hitungan yang cukup baik. Nah, mungkin ketika dibuat bulat bundar itu, sehingga bagaimana mengantisipasi kelongsoran dan sebagainya, itu yang perlu dibuktikan, sehingga dinamika dan perkembangan keilmiahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu tidak kemudian berhenti hanya dengan kita kemudian menerima saja tanpa kemudian memikirkan langkah-langkah ilmiah. Kemudian wama'ul aini yang nomor 5 itu adalah air yang berasal dari sumber mata air. Wama'ul aini, air yang berasal dari sumber mata air. Wama'us salji yang nomor 6 itu air salju. Air salju itu ya semacam air yang turun dari langit, tapi ketika sampai di bumi ini dia membeku. Wama'ul barodi yang nomor 7 itu adalah air embun. Sehingga di sini musannif langsung membahas bahwa alat yang digunakan untuk bersuci itu air. Nah, ini juga perlu saya sampaikan. Kadangkala ada orang yang berpendapat, kita ini tidak perlu berpegang pada pendapat-pendapat atau karya tulis dari para ulama. Karena apa? Karena syariat Islam itu sumbernya itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kayak kita semacam ini mengkaji kitab yang merupakan karya tulis dari orang alim, nah itu dianggap bahwa kita ini tidak berpegang atau kita ini tidak memurnikan ajaran Islam karena telah menganut pada selain Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini juga perlu para santri Ponpes Darul Ulum ketahui bahwa dengan kita mengkaji kitab-kitab yang karya tulisnya para ulama, itu jangan diartikan kita tidak berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tetap berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Karena apa yang ditulis, apa yang menjadi pendapat para ulama itu tetap disandarkan pada Al-Quran dan pada Al-Hadis. Kenapa kita itu perlu bersandar pada pemikiran para ulama? Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu masih banyak yang bersifat global. Dalam memahaminya masih membutuhkan penjelasan-penjelasan, baik secara bahasa maupun secara kontekstual, ya, seperti sebab-sebab turunnya suatu ayat atau turunnya suatu hadis. Nah, kita ini kan orang-orang yang lahir di era milenial. Ya, kita lahir sudah sangat jauh dari Kanjeng Nabi, dari para sahabat. Artinya kita secara asbabun nuzulnya jelas kita tidak pernah mengetahui secara langsung, tidak pernah bertemu. Nah,
bagaimana kita kemudian secara tiba-tiba itu mau merujuk langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis, sementara untuk penjelasan Al-Quran itu perlu, dan maupun Al-Hadis perlu asbabun nuzul itu. Nah, tentu saja yang mengetahui asbabun nuzul itu siapa? Ya orang-orang yang pada saat itu sudah ada, para sahabat. Kemudian sahabat itu menceritakan kepada para tabi'in. Para tabi'in menceritakan kepada para tabi'in. Para tabi'in kemudian menceritakan kepada murid-muridnya, termasuk guru-guru kita. Nah, kalau kita ini mau motong gitu, langsung gitu, memahami Al-Quran dan Al-Hadis tanpa melalui penjelasan secara runtut tadi, dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, gitu. Dari mana fahamnya tentang kontekstualitas asbabun nuzul? Nggak akan bisa ketemu. Nah, ketika ulama itu ya ada dari sahabat, ada dari kelompok tabi'in, ada dari kelompok tabi'in, kemudian para guru-guru kita ini semuanya itu mendapatkan cerita secara bersambung. Nah, kemudian ulama-ulama itu menyampaikan ceritanya, tentang asbabun nuzul, kemudian kajiannya, yaitu diceritakan dalam bentuk karya tulis, dalam bentuk kitab-kitab. Sehingga ketika kita itu mengkaji kitab-kitab, apapun fun kitabnya, itu tidak berarti kita kemudian tidak memurnikan Al-Quran dan Al-Hadis, karena semua kitab itu tetap rujukannya pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, buktinya apa? Nah, kita lihat di sini. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abi Syuja ini ketika membahas tentang toharoh bersuci, menjelaskan alat yang digunakan untuk bersuci itu air. Maka bahasanya langsung al-miyahu allati yajuzu tabhiru biha sab'u miyahin. Dan di Quran juga dikatakan, kenapa alat bersuci itu air? Nah, di Quran ada ayat wa anzalna minas samai ma'an tahura. Allah telah menurunkan dari langit itu air yang sifat airnya itu tahura. Tahura itu bisa mensucikan. Nah, sehingga bahasanya Syekh Abi Syuja yang al-miyahu allati yajuzu tadhiru biha sab'u miyahin, ini nyambung dengan ayat wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ayat yang lain lagi ketika yang menceritakan tentang tayamum, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Nah, ketika tidak menemukan air, maka silahkan kamu bertayamum menggunakan debu. Nah, ini mengandung bahwa air yang pertama kali digunakan terlebih dahulu untuk bersuci itu Al-Quran. Itu Al-Quran semacam itu. Nah, kemudian banyak juga hadis-hadis yang merupakan periwayatan tentang penggunaannya untuk bersuci. Ada hadis, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Terus ada misalkan air laut itu hadis yang mengatakan al-khillu maitatuhu wat tuhuru ma'uhu. Jadi laut itu
bangkainya, binatang bangkainya halal, dan airnya itu adalah suci dan mensuci. Nah, sehingga ini yang perlu adik-adik santri ketahui, bahwa ketika kita itu berpedoman pada pendapat, gitu ya, pikiran para ulama yang itu dituangkan di dalam kitab-kitab karya tulisnya, semacam kitab Ghayatul Ikhtisar ini, itu tidak berarti kemudian kita itu tidak patuh terhadap syariat karena berpegang pada selain Al-Quran dan Al-Hadis. Itu salah besar, tidak seperti itu. Nah, itu bukti tadi bahwa apa yang dituangkan Syekh Suja terkait dengan Al-Quran, kemudian juga dengan hadis, artinya bersumber dari situ. Justru dengan penjelasan beliau, kedalaman ilmu dari beliau-beliau itu, kita akan lebih mudah memahaminya. Jadi akan berbahaya kalau kita kemudian mencoba langsung untuk memberikan tafsir kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sementara kurun waktu kita saja sudah sangat jauh. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Satu hal yang terjadi di 1400 tahun yang lalu. Nah, ini kita perlu periwayatan. Nah, melalui para ulama ini itu bentuk periwayatan. Ini saya lanjutkan. Ada 7 macam air yang menurut fikih itu boleh dan sah, ya. Sah digunakan untuk bersuci. Karena sah digunakan untuk bersuci itu kemudian predikat atau hasil prosesnya itu adalah suci. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air dari mata air, yang keenam air salju, air es itu ya, salju, yang ketujuh air embun. Ini boleh digunakan. Penulisan yang semacam ini itu juga mengandung makna bagaimana kemudian ada air-air yang lain. Karena kita bisa, ada air kelapa, atau kalau kemudian misalkan pelepah pisang itu ketika tiris ya, gitu, atau diperas itu akan kemudian mengeluarkan air. Bagaimana air-air yang itu? Jadi memahami penulisan musonif semacam ini, air-air yang lain itu kemudian tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dalam rangka menjelaskan pemahaman tulisannya musonif yang semacam itu, maka coba kita lihat, kita lanjutkan. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Summal miyahu mubtada juga, ala arba'ati aqsamin khobar. Summal miyahu, maka kemudian macam-macam air tadi yang ada 7 itu. Summal miyahu, maka kemudian macam-macam air yang ada 7 itu tadi. Ala arba'ati aqsamin khobar, itu tetap dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Jadi air ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama tohirun khobar. Tohirun, sesuatu yang suci. Artinya 7 macam air tadi juga suci. Mutahhirun, sifatnya tohir, yang mensucikan.
Jadi kalau tohirun itu sifatnya air, sama-sama ini air ya. Tohirun itu artinya air itu suci. Mutohirun, air tersebut bisa mensucikan ke yang lain. Ghairu makruhin, sifatnya air lagi. Ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan penggunaannya, yang tidak dimakruhkan penggunaannya. Wa huwa al-ma'u al-mutlaqu, wa huwa al-ma'u al-mutlaqu. Wa huwa mubtada, kembalinya kata ganti itu kepada tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Al-ma'u khobar, al-mutlaqu sifat atau penjelasan dari al-ma. Enggak. Wahwa air tohir mutahhir ghairu makruhin. Al-ma'u itu air, al-mutlaqu yang bersifat mutlak. Artinya tidak ada pembatasan-pembatasan yang mempersempit air tersebut. Nah, sehingga yang pertama kategori, jadi ketujuh macam air itu pada akhirnya dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ini kategori air mutlak. Air mutlak itu air yang bagaimana? Air yang suci, bersih, dan dia bisa digunakan untuk membersihkan hal yang lain, mutahhirun. Dan penggunaannya dalam proses membersihkan itu tidak dimakruhkan oleh syariat. Ini namanya kelompok air mutlak. Sehingga kalau 7 macam air ini seperti ini kondisinya, maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas. Nah, di situ dikatakan ma'u al-ma'u al, sifatnya mutlak. Kriterianya tidak dipersempit dengan kondisi-kondisi tertentu. Karena apa? Karena memang ada kebalikan dari air mutlak, itu disebut dengan air muqayyad. Air yang kriterianya itu dipersempit dengan kriteria-kriteria tertentu. Ada batasan-batasan. Saya ceritakan di sini air muqayyad itu para ahli fikih ada yang berpendapat air disebut dengan air mutlak itu ketika penyebutannya atau penyebutan terhadap air tersebut itu tidak terikat dari tempat asalnya. Tadi diterangkan ada 7 macam air. Nah, 7 macam air tadi penyebutannya itu disandarkan pada asalnya, maka ada air ma'us sama karena airnya dari langit. Kemudian ada ma'ul bi'ri, ada ma'ul bahri karena air itu berasal dari laut. Laut itu bahasa Arabnya adalah al-bahri. Ada ma'ul bi'ri, air yang asalnya diambil dari sumur. Sumur itu bahasa Arabnya al-bi'ru. Nah, sehingga air mutlak itu air yang penamaannya tidak terikat dari tempat asalnya. Sehingga contoh misalkan ketika kamu ngambil air dari laut, kemudian orang ini tidak tahu
kalau kamu itu ngambil air dari laut. Air itu kamu bawa pulang. Sampai di rumah, kamu taruh di gelas katakan. Nah, ini kemudian ada orang datang. Dia kamu tanya, ini air apa? Nah, tentu saja dia akan coba untuk mengidentifikasi, cium atau kemudian dirasakan, dicium. Tentu dia tidak akan serta-merta mengatakan itu air laut, walaupun di situ rasanya asin. Karena apa? Karena dia bisa berpikir rasa asin ini belum tentu karena laut. Karena bisa saja rasa asinnya ini karena dimasuki garam. Nah, sehingga air laut ini pun ketika airnya dipindah ke tempat lain, penyebutannya tidak serta-merta selalu terikat dinamai dengan air laut. Sama juga air sumur. Ketika kemudian dipindah ke teko, orang tidak akan mengatakan oh itu air sumur ketika orang nggak tahu. Nah, ini maknanya air mutlak itu penyebutannya tidak terikat dengan tempat asalnya. Berbeda dengan air sebaliknya, air muqayyad. Maka namanya saja muqayyadun. Ada dibatasi, dipersempit. Nah, dipersempit pemahamannya, dipersempit pengidentifikasiannya. Contohnya apa? Berarti air yang penamaannya itu selalu terikat dari tempat asalnya. Nah, contoh sekarang ini jus alpukat atau jus jambu. Ketika di jus dia menjadi cair. Satu jambu merah di jus menjadi cair. Tapi dia itu sudah punya ciri-ciri spesifik yang tidak mungkin disamai oleh hal yang lain. Nah, rasanya alpukat itu pasti beda dengan rasanya jambu merah. Maka ketika sudah dibentuk cair, orang kemudian ditanya, ini apa? Nah, kemudian ketika dibau atau dirasakan, pasti orang akan menjawab, oh ini air jus jambu merah. Oh ini air jus alpukat. Karena rasanya. Artinya penamaannya itu masih terikat dari asalnya. Apa? Karena asalnya jambu merah, maka namanya ketika sudah dibentuk jus menjadi cair juga disebut jus jambu merah, jus alpukat dan sebagainya. Air yang semacam itu, nah, itu air muqayyad, termasuk air kelapa. Musannif tadi tidak menyebut air muqayyad bisa digunakan untuk bersuci. Itu artinya air muqayyad, air jus jambu merah, alpukat, air kelapa, air tebu, air pisang ketika kemudian diperas. Nah, itu semuanya kategori air muqayyad dan itu tidak boleh untuk digunakan bersuci. Kemudian ketika kita kaitkan dengan ayat, lah bagaimana ketika itu kan sudah dibuat oleh Allah Ta'ala, kok kemudian digunakan untuk bersuci? Tidak boleh. Nah, itu namanya tidak mensyukuri. Jangan berpikir ke situ. Tapi air-air yang muqayyad itu sudah ada fungsinya masing-masing. Gitu loh. Jadi tetap Rabbana ma khalaqta hadza batila, ayat Al-Qur'an. Apa yang telah diciptakan oleh Allah itu pasti mempunyai nilai fungsi, nilai manfaat yang tinggi. Semuanya ada nilai manfaatnya. Nah, air muqayyad itu kemudian banyak kan menjadi secara spesialis itu untuk kebutuhan konsumsi manusia. Nah, kalau toharoh ini, nah, gitu kan,
sifatnya itu tidak konsumtif. Nah, sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata air macam air di dunia yang banyak ini atau bisa untuk konsumtif, itu bisa untuk yang sifatnya tidak konsumtif. Sehingga dibedakan. Nah, itu kategori air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci dan memang hasilnya mensucikan, serta penggunaannya tidak dimakruhkan oleh agama. Sehingga kamu pun sekarang sudah ngerti kategori kelompok air yang muqayyad. Sehingga kamu tidak boleh kemudian bersuci menggunakan air kelapa. Oh, karena nggak ada air, adanya air kelapa, kalau gitu saya wudhu pakai air kelapa. Karena nggak boleh, karena itu masuk kategori air yang muqayyad, bukan air mutlak. Padahal yang bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan serta tidak dimakruhkan itu adalah air mutlak, wa huwa al-ma'u al-mutlak. Kategori yang kedua, wa tahirun dan khobat. Wa tahirun, dan itu air yang suci. Nah, air yang suci itu ya berarti ya tidak najis, tidak mutanajis. Wa tahirun, dan itu air yang suci, mutahhirun, yang mensucikan. Makruhun, yang dimakruhkan penggunaannya. Ada kelompok kedua lagi dari 7 macam air tadi, bisa diklasifikasikan. Nah, ini yang kemudian kita harus ingat kembali. Kemarin itu teman-temannya Syekh Abu Syuja ketika meminta Abu Syuja untuk mengarang, itu kan sudah meminta dengan kriteria karangan ini tadi bentuk wa an uksira minat taksi mati. Buatlah dalam klasifikasi pembagian yang itu akan lebih memudahkan pemahaman. Sama di awal tadi musannaf itu menyebut 7 macam air. Kemudian 7 macam air itu diklasifikasikan menjadi 4. Ini proses taksimat. Ya, jadi ini sesuai dengan permintaan teman-temannya. Kemudian Syekh Abu Syuja juga mewujudkannya seperti itu. Nah, pembagian yang kedua ini airnya suci, airnya bisa mensucikan, tapi menggunakan air yang seperti itu makruh. Wahua mubtada, kembalinya kepada tahirun, mutahhirun, makruhun. Air yang semacam itu yang bagaimana? Al-ma'u khobar, itu air. Al-ma'u khobar, al-ma'u khobar, al-musyammasu, yang dipanaskan. Al-musyammasu, yang dipanaskan dengan matahari. Al-musyammasu, yang dipanaskan dengan matahari. Biasanya di sini seperti itu. Nah, sehingga ketika ada air semacam kalau sekarang ini tandon, gitu kan, terkena panas sinar matahari, itu airnya menjadi panas. Ketika bejananya atau tempatnya itu merupakan terbuat dari bahan-bahan yang sifatnya itu konduktif, sifatnya itu menghantarkan panas matahari, seperti plastik, gitu ya. Kemudian aluminium itu masih menghantarkan. Yang tidak itu kan kalau emas, ya, gitu. Emas itu tidak menghantarkan, tidak konduktif terhadap panas. Gitu. Tapi kalau besi, tembaga, plastik, nah, itu konduktor dia. Nah, kalau airnya itu kemudian menjadi panas, bagaimana air tersebut? Suci, ya suci wong, karena memang tidak ada hal-hal
najis yang mencampurinya berarti suci. Karena suci, dia bisa digunakan untuk mensucikan. Tetapi kemudian penggunaannya itu dimakruhkan. Tapi kemakruhan penggunaannya ini hanya ketika digunakan untuk kulit atau tubuh manusia. Nah, ini catatannya. Jadi makruh penggunaannya itu adalah ketika penggunaannya itu hanya terkait dengan kulit atau tubuh manusia. Kenapa? Nah, karena panas tadi gitu, itu bisa merusak jaringan sel kulit manusia. Nah, kalau di sini dijelaskan gitu, yang semacam itu panas itu bisa menghentikan peredaran darah. Karena darah beredar itu nanti bisa menyebabkan penyakit belang itu, cacat belang di kulit. Karena mengkhawatirkan semacam itu, maka kemudian dimakruhkan, jangan pakai itu. Gitu. Tapi kalau selain manusia bagaimana? Ya enggak apa-apa, digunakan untuk rendam pakaian itu. Ya enggak masalah. Kenapa? Karena tidak ada hal yang dikhawatirkan. Tidak ada hal yang dikhawatirkan. Tapi kalau di kulit manusia tadi ada hal yang dikhawatirkan. Apa bisa menghentikan sirkulasi darah, atau ada saraf sel-sel di kulit ini menjadi mati. Nah, bahasa yang dulu digunakan itu al-musyammas, dipanaskan oleh sinar matahari. Bagaimana kalau airnya itu kemudian direbus? Tidak. Memang yang menjadi faktor penyebab dimakruhkannya itu adalah panas, itu bisa menyebabkan berhentinya peredaran darah atau membunuh sel-sel kulit. Maka yang menjadi tolok ukurnya bukan penyebab panasnya, tapi yang penting adalah panasnya. Sehingga kalau toh misalkan direbus, ya sama statusnya itu. Sama apa? Sama juga dimakruhkan, karena potensi untuk bisa menyebabkan kerusakan kulitnya sama. Itu adalah kategori yang kedua. Yang ketiga, kategori yang ketiga watahirun, dan itu sesuatu yang suci. Artinya airnya yang suci. Ghairu mutahhirin. Ghairu mutahhirin, yang tidak mensucikan. Airnya suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Ini kelompok yang ketiga. Wahua mubtada. Nah, air yang tahirun ghairu mutahhirin. Wahwa mubtada, kembalinya ke tahirun ghairu mutahhirin. Al-ma'u khobar, itu air. Al-mustakmalu naat, atau sifat al-mustakmalu, yang telah digunakan dalam bersuci. Al-mustakmalu, yang telah digunakan dalam bersuci. Nah, jadi kelompok yang ketiga itu airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Wal mutaghayyiru, dan air yang telah berubah salah satu. Wal mutaghayyiru, dan air yang telah berubah salah satu sifatnya.
Bima, berubahnya bima disebabkan oleh sesuatu. Bima disebabkan oleh sesuatu. Kholato silahnya ma. Kholato yang telah mencampuri. Apa ma? Kholato yang telah mencampuri apa ma? Hu maf'ulun bihi. Hu maf'ulun bihi kembalinya kepada tahirun ghairu mutahhirin, atau hu kembalinya kepada air. Hu kembalinya kepada air. Minat tahirati, minat tahirati, jadi sesuatu yang mencampuri air tadi itu sesuatu yang bagaimana? Minat tahirati, yaitu sesuatu atau hal-hal yang suci. Minat tahirati, hal-hal yang suci. Kategori yang ketiga itu airnya suci tidak bisa mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan ini juga kemudian diklasifikasi lagi menjadi dua macam. Satu, mustakmal, klasifikasi yang pertama itu mustakmal. Yang kedua, mutakhoyyir. Mustakmal itu artinya air yang telah digunakan untuk bersuci, baik dari hadas maupun najis. Nah, jadi air yang digunakan untuk membasuh atau mengusap dalam rangka untuk menghilangkan hadas maupun najis. Nah ini, jadi dia tetap suci, tapi karena sudah habis digunakan untuk bersuci, dia tidak bisa mensucikan kembali. Itu namanya air mustakmal. Yang kedua, kategori yang kedua al-mutakhoyyir. Al-mutakhoyyir itu adalah air yang salah satu dari sifatnya telah berubah. Nah, ini juga bisa kita lihat. Gitu. Ada hadis itu yang diceritakan oleh sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Nabi mengatakan, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya terhadap air itu tidak ada sesuatu hal apapun yang bisa menjadikan kenajisan air tersebut. Illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali ketika ada perubahan sifat terhadap baunya air, rihihi, wa ta'mihi, rasanya air, walaunihi, dan warnanya air. Nah, sehingga yang dikatakan oleh musonef berubah itu apa? Berubah itu sifatnya. Sifat air itu apa? Di hadis tadi diterangkan sifat air yang menjadi tolok ukur berubah atau tidak itu baunya, rasanya, warnanya. Sehingga yang ditulis oleh musonef ini juga bersandar pada hadis. Sehingga jangan mudah kita mengatakan bahwa karya tulis para ulama itu berarti ketika kita berpegang terhadap karya tulis para ulama itu berarti kita sudah tidak memurnikan Al-Quran dan hadis. Nah ini kacau betul pemikiran yang semacam. Nah sehingga ketika salah satu dari tiga sifat air itu sudah berubah,
Dan yang menyebabkan perubahan itu at-thahirat, sesuatu yang suci. Maka air tersebut hukumnya bagaimana? Tetap suci. Maka di situ bahasanya thahirun. Tetapi tidak bisa mensucikan, ghairu mutahhir. Contoh, air 1 ember. Ketika kita ambil dari sumur atau kita ambil dari tandon air, ini namanya airnya thahirun. Tapi begitu air 1 ember ini kita masuki dengan rinso, nah, deterjen lah ya, kita masuki deterjen, airnya berubah enggak? Baunya jelas berubah. Sifatnya ini berubah, baunya bisa berubah, kemudian rasanya juga bisa berubah, warnanya juga bisa berubah. Nah, setelah dia ini berubah, satu saja berubah, itu sudah menjadikan apa ini namanya ketidak bisa mensucikannya tadi. Ketika berubah, saat berubah itu berarti dia tidak bisa mensucikan. Maka harus hati-hati. Kalau kemudian mau memasukkan pakaian ke dalam air yang sudah kita kasih rinso, nah, itu harus dipastikan. Itu harus dipastikan pakaiannya tadi tidak dalam kondisi mengandung kenajisan atau mutanajis. Harus dipastikan. Kalau pakaiannya itu mutanajis atau ada najisnya kok dimasukkan, nah ini bisa repot semua. Karena apa? Karena kondisi air tadi ghairu mutahhir. Kalau memang pakaiannya itu diragukan, oh mungkin celana atau celana dalam, gitu. Wah ini mungkin terkena air kencing. Kalau ragu, ya bersihkan dulu, gitu. Celana dalamnya atau celananya dibersihkan dulu. Baru ketika memang celananya itu sudah dibersihkan, diyakini tidak mengandung najis, baru kemudian bisa dimasukkan ke dalam air yang sudah ada dicampur rinso. Ini juga harus dipahami semacam itu. Itu adalah kategori yang keempat. Maka di situ yang menyebabkan berubah thahirat. Kenapa thahirat? Ya, kalau yang menyebabkan berubahnya itu najis, maka sudah tidak masuk kriteria thahirun lagi. Nah, dan itu adalah yang ke kategori yang ke klasifikasi yang keempat. Wa ma'un, wa ma'un najisin, wa ma'un najisin. Wa ma'un najisin, kategori yang keempat itu adalah air najis. Yang dimaksud air najis di sini adalah air yang menjadi najis. Apa air yang berubah menjadi najis. Jadi air najis itu adalah air yang asalnya suci tapi kemudian berubah menjadi najis. Berarti artinya apa? Artinya ada sesuatu najis yang mencampur. Maka tadi
klasifikasi yang ketiga itu ada qayyid, ada pembatasan dengan bahasa minat tohirat. Karena begitu yang keempat ini, ketika yang mencampuri itu adalah najis, maka masuk kategorinya adalah wama'u najis. Wahua mubtada, domir kembalinya kepada ma'u najis. Alladzi khobar, alladzi khobar itu adalah sesuatu, ya air mesti adalah air. Alladzi khobar yaitu air. Halat, halat selah yang menimpa, halat yang menimpa fihi di dalam air atau ke dalam air, fihi ke dalam air, apa fa'ilnya? Najasatun apa najis, najasatun apa najis. Enggak, air najis itu yang dimaksud di sini itu adalah air yang semula suci kemudian menempel atau menimpalah gitu, atau jatuh ke dalam air tersebut najis, sesuatu yang najis. Wahua ma'un dunal kullataini, wahua ma'un dunal kullataini, wahua ma'un dunal kullataini itu menjadi hal dari alladzi halat fihi najasah. Wahua hal sekaligus menjadi mubtada karena halnya berupa hal jumlah. Wahua mubtada kembalinya kepada alladzi halat fihi najasah. Ma'un khobar itu air, ma'un khobar itu air, dunal kullataini, naat dari ma ya, yang berupa dzaraf mazruf, dunal kullataini yang tetap kurang dari 2 kulah, dunal kullataini yang tetap kurang dari 2 kulah. Ini jangan diartikan kulah itu orang Jawa. Kalau orang Jawa kulah itu adalah bak, air di dalam kamar mandi. Kulah ini memang bahasa Arab, kulatun. Nah, kulah itu apa? Kulah itu satuan alat ukur yang ada pada waktu itu. Gitu. Jadi kulah itu adalah satuan alat ukur yang ada pada waktu itu untuk mengukur volume air. Jadi di sini dikatakan kategori klasifikasi yang keempat itu air najis. Air najis itu bagaimana? Air yang semula suci tapi kemudian kemasukan najis dan jumlah airnya itu kurang dari 2 kulah. Nah, kemudian ukuran ini ya sulit dipahami. Karena apa? Karena ukuran ini itu adanya itu di tempat Syekh Abi Suja menulis gitu, di Makkah atau di sekitar sana. Nah, sementara kalau di sini itu kan mungkin dulu ketika alat ukurnya apa? Bejananya timba. Nah, dulu itu orang mengambil air dari sumur itu dia menggunakan alat yang disebut dengan timba. Nah, kalau di sini dikenalnya timba, bukan kulah. Tapi nanti akan ada konversi. Coba untuk kemudian
apa istilahnya, merubah. Jadi kalau dua kulah itu kalau sekarang ini kan sudah ada satuan yang sifatnya volume air itu secara internasional. Nah, itu adalah liter. Nah, sehingga nanti kita coba untuk pahami kulah itu berapa liter. Tapi yang jelas ketika airnya itu kurang dari 2 kulah kok kemudian kemasukan najis, air tersebut hukumnya menjadi air najis. Ini menurut Imam Syafi'i. Maka sejak awal itu sudah diikat oleh Syafi'i. Yang saya tulis ini pendapatnya Imam Syafi'i. Artinya jangan sampai sampean itu kemudian, loh, saya mendengar katanya kalau dari 2 kulah kemasukan najis dan salah satu dari sifatnya itu tidak berubah, akhirnya katanya tetap suci. Nah, misalkan semacam itu. Nah, itu harus kamu cermati lagi. Itu pendapatnya siapa, itu hasil kajiannya siapa. Jadi kalau itu hasil kajiannya Imam Malik, betul, memang Imam Malik itu mengatakan kalau ada air sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah, kemasukan najis, kemudian sifat air itu tidak berubah karena najisnya mungkin kecil lah, kotoran apa itu, cicak yang kecil misalnya. Sehingga sifatnya tadi bau, rasa, warna nggak berubah. Nah itu kalau menurut pendapatnya Imam Malik, betul air tersebut karena tidak berubah salah satu sifat dinyatakan tetap suci. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, air tersebut walaupun tidak berubah sifatnya tetap menjadi air najis. Nah yang ditulis oleh Abi Suja ini pendapatnya Imam Syafi'i, ya jangan kamu kemudian tabrakkan dengan pendapatnya madhab yang lain. Karena sudah sejak awal itu sudah dikatakan ala ya, fil fikhi ala madhabil imami Asy-Syafi'i. Nah kemudian kenapa Imam Malik berpendapat seperti itu, Imam Syafi'i berpendapat seperti itu? Apakah kemudian ini karena tidak berpegang pada hadis? Apakah ini tidak berpegang pada hadis? Semuanya berpegang pada hadis. Itu kalau mau digali secara mendalam silahkan itu dikaji kitab Subulus Salam. Di situ diterangkan betul. Jadi kenapa, apa yang menjadi sandarannya Imam Malik ketika mengatakan air yang kurang dari 2 kulah kemasukan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya tetap menjadi air yang suci dan mensucikan. Itu karena sandarannya Imam Malik itu pada hadis ya, ketika ada orang Badui, orang Arab dari pelosok itu datang ya, orang pinggiran gitu ya, orang pelosok datang ke Madinah, kemudian di Madinah itu di Masjid Nabawi itu di pinggirnya gitu, bagian pinggir dari masjid itu dia kencing di situ. Kemudian para sahabat itu ya istilahnya apa, gemas ya, agak marah gitu kan, karena lu masjid kok dikencingi gitu. Tapi kemudian Kanjeng Nabi melarang, sudah biarkan dulu sampai kemudian dia selesai kencing. Ketika dia selesai kencing, kemudian Kanjeng Nabi menyuruh supaya itu disiram dengan 1 dzanub air. Nah, dzanub itu ya kayak di sini ya timba itu. Itu kan berarti airnya tidak terlalu banyak, tapi sudah mampu mensucikan najis. Nah, sehingga tolok ukurnya tadi berubah atau tidaknya
jangan dilihat tolok ukurnya adalah ukuran air, karena ada satu peristiwa, satu sedikit air saja bisa mensucikan sesuatu yang najis. Nah, ini yang dipandang oleh Imam Malik, sehingga beliau mengatakan semacam itu. Tapi Imam Syafi'i berbeda lagi, karena memang ada beberapa hadis, beberapa periwayatan. Ada beberapa periwayatan. Nah, satu pertanyaan, misalkan hadis yang dipegang oleh Imam Malik tadi, betul cerita hadisnya itu menceritakan bahwa ini disiram dengan satu timba air. Tapi sekarang kita pertanyaannya, oh waktu itu masjid pun belum beratap. Masjid Nabawi lantainya masih lantai pasir. Nah, perlu digali juga peristiwa kencingnya Arab ini tadi. Kalau kemudian kencingnya itu pada waktu yang waktunya memang sudah panas, dan katakanlah kencingnya tidak terlalu banyak, itu ketika kemudian dia di pasir, kemudian juga terkena sinar matahari, apakah kemudian sifat pengeringannya itu juga cepat? Ketika kemudian dia sudah kering, maka disiram dengan air sedikit ya selesai, karena sifat najisnya itu sudah menguap. Nah, ini juga perlu kajian gitu. Kalau kita kemudian serta-merta gitu langsung kepada arah hadis maupun Qur'annya, kita harus mengukur mampu nggak kita. Nah, ini kembali saya arahkan lagi, maka jangan mudah mengatakan ketika kita ini berpegang kepada pendapatnya para ulama, itu kita dianggap tidak mensucikan, kita tidak memurnikan Quran sama hadis. Maksud saya ke arah situ. Nah, itu kemudian kategori yang keempat. Nah, kategori yang keempat. Aukana, atau ada apa ma'unajisin. Aukana, atau ada apa ma'unajisin. Kullataini khobar. Kullataini khobar itu adalah dua kulah. Kullataini itu adalah dua kulah. Fa'aksaro demikian juga seterusnya, artinya lebih dari dua kulah. Fatahoyaro kemudian air yang dua kulah atau lebih tadi itu berubah salah satu sifatnya. Aukana, atau ada apa ma'un najisin, artinya air yang ditimpa oleh najis, dijatuhi najis. Aukana, atau ada apa ma'un najisin kullataini itu dua kulah. Fa'aksaro dan dan selebihnya. Ini dua kulah dan seterusnya. Air yang demikian itu fatahoyaro kemudian menjadi berubah salah satu sifatnya. Walaupun jumlahnya banyak di sini berarti dua kulah lebih kemasukan najis. Salah satu dari sifatnya tadi, rasa, warna, bau, salah satunya berubah. Maka air tersebut juga dihukumi air najis. Nah, kemudian sifat air bagaimana? Nah, karena sifat air itu ya kita coba, kamu ambillah air dari dalam sumur yang air itu memang belum terkontaminasi.
murni betul. Air yang belum terkontaminasi, belum tercampuri apapun, artinya murni betul air itu dari tanah. Jangan yang sabah ya. Nah, gitu. Kalau yang sabah itu dia sudah terkontaminasi oleh akar-akaran, beda itu. Bagaimana Pak kalau air sabah? Ya, nanti akan kita jelaskan. Tapi artinya air yang murni dari sumur itu, sumur tanah, ambil warnanya yang jernih. Nah, itulah warna asli dari air. Kemudian rasanya gitu, yang seperti apa gitu kan? Itu misalnya segar gitu, yang tidak asin gitu, ya, yang tidak asin gitu. Nah, rasanya itulah rasa air. Karena rasa baunya juga kayak gitu. Ya memang netral, tidak ada bau apapun. Nah, itu hakikat sifatnya. Mengetahui keaslian sifatnya yaitu. Nah, kalau kemudian tidak seperti itu, berarti terjadi perubahan. Nah, sekarang wal kullatani khamsu mi'ati ritlin. Wal kullatani mubtada. Nah, yang dimaksud dua kulah tadi itu. Wal kullatani yang dimaksud dua kulah. Berapa sih dua kulah itu? Khamsu mi'ati ritlin. Itu 500 kati. Nah, ritlin atau ritel sajalah, enggak usah disebut kati-kati itu. Nah, ritel itu juga sama. Alat ukur. Jadi ritlun itu alat ukur, lebih kecil daripada kulah. Jadi kalau di sini itu kan ada tandon 5.000, nah, itu ada yang 2.500, ada yang 1.000, kemudian ada bejana, ada ini galon. Nah, galon itu isinya yang sekitar 20 literan. Nah, kemudian ada gayuh yang isinya hanya 1 literan. Nah, kan penyebutannya berbeda-beda. Ada yang tadi tandon, galon, kemudian gayuh. Sama di sana. Ada kulah, kemudian ada juga ritel. Nah, dua kulah itu sama dengan khamsumi'ati ritlin, ada 500 ritel. Berarti kalau satu kulah sama dengan 250 ritel. Baghdadiyin sifatnya ritel, baghdadiyin yang tetap mengikuti standar ritel Baghdad. Artinya Baghdad itu Irak. Baghdadiyin yang tetap mengikuti standar ritel dari Baghdad atau negara Irak. Nah, ini. Sekarang kalau diliterkan berapa? Karena ritel itu juga standar ukuran di sana, bukan di sini. Di sini nggak ada. Kemudian setelah ada SNI standar SNI standar ukuran secara internasional. Nah, orang kan kemudian berbeda-beda. Tadi di Arab menyebutnya dengan kulah, ritel gitu. Di Jawa atau di Indonesia dulu, ya, kalau di Kalimantan apa? Kalau di Jawa dulu orang menyebut mungkin jun. Nah, jun, gentong kayak gitu itu kan. Nah, itu kan orang kemudian gitu sulit untuk memahaminya. Nah, baru kemudian setelah sak jun itu loh, nek di Jawa 1 jun itu berapa isinya? Ada pembandingan, kemudian muncullah satu ukuran yang mudah difahami, artinya bisa difahami dimanapun, liter. Dan sekarang sudah ukuran itu kemudian
memasyarakat itu dipakai di seluruh negara itu di dunia ini, sehingga orang akan lebih mudah memahami karena begitu menyebut 1 liter ini karena sudah menjadi tolok ukur internasional ya orang langsung paham. Nah 2 kulah itu 1 ritel ya, 1 ritel itu ada yang mengatakan 408 jadi 1 liter itu ada 408 gram coba dikalikan, saya nggak bawa HP. Nah, sekarang 408 gram dikali 500 nah 408 kali 500 204.000. Nah 1 liter itu sama dengan 1000 gram. Nah itu bagi 1000 204.000. Nah berarti 2 kulah itu adalah 204 liter. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi 1 kulah itu sama dengan 204 liter. Ada kitab yang menghitung ukuran itu, namanya kitab Fathul Qadir. Sehingga kalau airnya itu kurang dari 204 liter macam-macam. Ada juga yang itu sama dengan di situ mi'atun wa thamaniyatun wa isuna 128 dirham. Jadi 1 ritel itu sama dengan 128 dirham. Satu dirham sama dengan, ada yang mengatakan 3. Di dirham itu mata uang orang Arab. Nah, mungkin kan kemudian dirham itu kecil-kecil, itu 1 dirham kecil. Nah, ketika kecil itu kemudian ditimbang itu dulu ternyata beratnya 3,11 gram. Jadi 1 dirham itu 3,11 gram. Nah, kalau kemudian itu 3,11 gram itu tinggal dikalikan kali 128 kali 500, kemudian nanti dibagi 1000, ketemulah liter. Nah ini para santri saya tunjukkan sekaligus, oh ternyata kepingin memahami fikih itu juga perlu matematika. Kalau kamu ini juga kemudian fobia dengan hitung-hitungan, gimana? Nah, maka semua ilmu itu kemudian penting untuk kita pahami, karena semua ilmu itu sumbernya dari Allah, sehingga masing-masing ilmu itu saling terkait, itu saling berhubungan. Ya, jadi itu tentang thaharat. Nah, kembali kemudian yang lazim di sini itu adalah air yang mutahoyir. Nah, air sabah itu. Kalau kita berbicara dengan sifat asli, maka di situ terjadi perubahan. Tapi kemudian para ulama fikih, kalau perubahan air itu bukan karena perilaku manusia, tetap air tersebut adalah tetap suci dan mensucikan. Seperti air sabah yang warnanya kayak gitu berubah. Karena apa? Karena perubahannya ini karena sifat alami. Termasuk ketika air
di embung yang besar. Itu air hujan kemudian dibuatkan embung, tersimpan dalam waktu yang lama karena terkena panas. Itu ada perubahan cuaca siang malam. Kemudian mikrobiotik yang ada di situ kemudian dia berproses, muncullah lumut. Airnya pun kemudian berubah. Yang semula jernih kemudian menjadi agak ke hijau-hijauan. Itu berarti berubah. Tapi perubahannya itu karena proses alam. Seperti sungai ketika banjir. Karena derasnya arus, kemudian proses mengalirnya dia menggerus tanah. Gerusan tanah kemudian merubah warna. Tapi itu adalah karena proses. Nah, kalau perubahan itu karena proses alam, maka tetap suci dan mensuci. Ini sebagai bukti bahwa syariat itu tidak memaksa di luar kemampuan orang. Kalau itu karena proses alam, siapa yang mau membendung? Ini yang harus menjadi catatan. Terkait dengan air ini. Ya, demikian sudah pukul 17.05. Jadi kita akhiri kajian ini dan insya Allah nanti akan kita sambung pada sesi dan hari berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.